Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita hari ini mencoba mempelajari suatu metode yang digunakan untuk pembelajaran. Biasanya kita gunakan untuk pembelajaran di kelas karena kondisi kita saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Tentunya kita belajar di rumah, dengan anak-anak juga belajar di rumah, tidak tatap muka langsung, yang sekarang kita kenal dengan belajar jarak jauh atau online. Satu metode belajar yang paling mudah menurut saya untuk digunakan dan ditampilkan kepada siswa-siswa kita adalah dengan menggunakan PowerPoint. Mungkin yang paling mudah yang kita bisa gunakan sebagai media untuk belajar yang bisa ditampilkan ke peserta didik atau ke anak yang kita ajari tentunya adalah dengan menggunakan PowerPoint. Dengan PowerPoint sebenarnya kita bisa berbuat banyak daripada kita menggunakan media-media lain yang cenderung belum familiar dengan kita. Oke rekan-rekan, kalau pada program kali ini saya menganggap kita semua sudah bisa menjalankan dasar-dasar PowerPoint sehingga kita tidak lagi belajar membuat sebuah slide-slide yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Oke, mari kita coba dengan satu contoh membuat media belajar dengan PowerPoint. Kita siapkan dulu sebuah program yang sudah saya anggap sudah kita kuasai dasar-dasar dengan membuat sebuah slide dalam PowerPoint. Saya ambil contoh sebuah PowerPoint yang ada, yang sudah saya siapkan, sebuah PowerPoint sederhana yang hanya 3 slide saja. Ini adalah sebuah PowerPoint contoh yang hanya dibuat dalam 3 slide saja. Saya menganggap rekan-rekan semua sudah bisa dan sudah memiliki dasar-dasar membuat slide yang ada dalam PowerPoint tentunya. Jadi saya tidak membuat dari awal bagaimana cara membuat slide ini, dan saya sangat yakin dan percaya kita semua sudah sampai di sini kemampuan untuk membuat slide sudah bisa mungkin. Oke, jadi kita mulai dari awal. Bagaimana membuat sebuah media belajar sehingga kita bisa memasukkan video kita yang sedang berbicara dan seolah-olah kita sedang membawakan materi di depan kelas dan dengan cara yang cukup sederhana. Oke rekan-rekan, kita mulai dari slide yang sudah saya siapkan ini. Slide sudah kita buka. Slide pertama ini adalah tentang judul atau penampilan pertama yang kita siapkan dalam sebuah media belajar sebagai introduction atau sebagai pendahuluan, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita atau ada materi apa yang harus kita sampaikan di dalam awal ini, dalam slide awal ini. Tentunya ada judul, ada harusnya ada indikator dan lain-lain. Saya ambil contoh ini slide pertama yang sudah disiapkan. Pertama, kita mulai dengan memilih video yang sudah kita siapkan. Tentunya kita bisa merekam dengan HP Android atau bisa juga dengan laptop atau dengan media lain. Kita rekam dulu dan kita simpan dalam sebuah HP, kemudian kita simpan juga ke dalam PC atau laptop ini, sehingga kita bisa memudahkan mengcopy dan memasukkannya ke dalam PowerPoint ini. Dan kebetulan saya sudah mempunyai sebuah contoh juga video yang akan kita selipkan ke dalam slide ini. Tentu kita memilih
dulu menu insert yang ada di fitur PowerPoint ini, dan di sini kita pilih video, dan di sana ada dua pilihan. Kita akan merekam langsung di depan laptop yang sedang kita kerjakan materi yang akan kita siapkan ini, atau kita memilih dari rekaman video yang sudah kita siapkan dari awal. Kita coba memilih video yang tentunya sudah kita siapkan dari awal. Saya ambil contoh dan saya klik. Saya memilih video yang sudah ada. Kita insert video tersebut ke dalam slide yang sudah kita siapkan, dan kita atur. Mengaturnya juga tidak susah dan tidak sulit. Mengatur video yang kita sisipkan di dalam materi slide yang akan kita gunakan cenderung sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi tidak banyak yang harus diubah. Kita tinggal pindahkan, copy paste juga bisa, atau tadi dari menu insert kita ambil dari video, kita klik video on my PC, itu artinya video yang ada dalam PC laptop kita ini, dan kita klik serta kita pilih video yang tadi sehingga bisa tampil di sini, dan kita tinggal kita ubah ukurannya, apakah harus lebar atau panjang, atau ya sesuai dengan keinginan kita untuk ditampilkan di dalam slide ini, sehingga nanti sewaktu kita jalankan slide ini, kita seolah-olah berbicara dengan lawan bicara kita, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah slide saja yang tampak seperti video nantinya. Tentu kita bisa merubah isi dari slide ini dengan materi-materi yang sudah kita siapkan dari awal tentunya. Kemudian slide pertama sudah selesai, kita sudah menyimpan video yang sudah kita siapkan. Berikutnya adalah kita pindah ke slide kedua. Tentu waktu kita membuat sebuah media belajar, ada materi yang harus kita sampaikan. Ada materi yang tentunya harus kita sampaikan. Dan di materi yang akan kita sampaikan berikutnya pun sama, kita bisa menyisipkan video kita yang sedang menjelaskan materi yang ada dalam slide ini, seolah-olah kita sedang menjelaskan materi yang ada dalam slide ini. Dengan cara yang sama, kita pilih menu video, kembali lagi kita ambil dari video on my PC, kita pilih manakah di antara video yang ada yang bisa kita pakai untuk seolah-olah menjelaskan apa yang ada dalam slide atau materi yang akan kita bawakan. Dan kebetulan saya ambil sembarang video saja, punya teman saya yang kebetulan seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu. Kita sisipkan, dan ukurannya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan bentuk atau sesuai dengan keinginan kita tentunya. Di sini ada video, seolah-olah kita sedang menjelaskan materi yang akan kita sampaikan tentunya. Materi-materi ini bisa kita ambil dari, bisa kita copy paste saja dari materi yang sudah ada kita siapkan, tinggal pindahkan ke sini, atau bisa mengambil dari media-media yang lain tentunya. Sampai di sini. Kemudian pada slide terakhir saya ambil contoh yang paling mudah saja. Slide ketiga, kalau tadi sudah ada video
kita bisa menyisipkan audio saja. Jadi kita dalam slide ini kita bisa seolah-olah kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam materi itu, tapi kita tidak menampilkan videonya. Kita ambil langsung audionya saja. Bisa kita rekam dulu di luar, atau kita bisa memanfaatkan langsung menu audio yang ada dalam PowerPoint ini. Sekarang kita coba, kita klik menu audio ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa lihat. Ada audio on my PC. Ini artinya audio yang sudah kita rekam terlebih dahulu dalam media lain, kita simpan di dalam PC ini sehingga kita tinggal insert dan kita masukkan di sini. Atau kita bisa mencoba yang ini langsung untuk merekam suara yang ada dalam slide ini, seolah-olah kita menyampaikan apa yang ada dalam tulisan slide ini. Kita coba dengan klik audio ini dan kita ambil dengan record langsung atau record audio. Kita coba dan muncul record sound. Setelah ini muncul, tentu kita tinggal klik tanda merah bulat kecil ini. Tanda merah bulat kecil ini kita klik, maka setelah diklik angka ini akan berubah 1 dan seterusnya, dan itu menyatakan media yang kita pakai ini sudah siap untuk merekam suara kita untuk membaca ini atau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan materi yang ada dalam slide ini. Kita coba langsung dengan merekam suara ke dalam PowerPoint ini. Oke, kita coba klik tanda merah ini. Definisi menurut ahli. Pertama, menurut T. Ramlee, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, menurut Elkin, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini, terlihat bahwa guru bukan hanya untuk mengajarkan materi, pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Demikian mungkin materi yang bisa kita rekam, kita tutup dan kita klik OK. Kita klik OK sehingga rekaman akan ditutup. Nah, sehingga muncul lambang speaker seperti ini. Kita tinggal geserkan saja biar tempatnya tidak terlalu tengah. Kita pindahkan ke pojok bawah. Rekaman tadi yang barusan kita klik, audio dan rekam langsung, bisa kita dengarkan dan kita coba dengan mengklik tanda segitiga terbalik ini. Kita klik. Definisi menurut ahli. Pertama, menurut T. Ramlee, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, menurut Elkin, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini, terlihat bahwa guru bukan hanya untuk mengajarkan materi, pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Demikian mungkin materi yang bisa kita rekam. Kita tutup dan kita klik OK. Kita klik OK sehingga rekaman akan ditutup. Demikian tadi suara yang sudah kita rekam pada PowerPoint yang ada di slide 3 ini, sehingga kita bisa membedakan pada slide 1 kita bisa menyisipkan video. Artinya video ini bisa membuat orang yang melihat seolah-olah kita sedang menjelaskan materi yang akan kita sampaikan. Materi bisa kita tulis di sini
Bisa juga kita ambil dari tempat yang lain, kita sisipkan juga di sini juga bisa. Kemudian slide kedua juga sama, ada contoh saya menyisipkan video yang seolah-olah ada orang yang sedang menjelaskan slide kedua ini. Sedangkan slide terakhir, slide ketiga, saya ambil contoh untuk menyisipkan audio saja tanpa video. Jadi 3 slide yang berbeda, satu slide untuk ada video, kedua video, dan ketiga audio. Ketiga slide ini tentunya hanya sedikit contoh saja. Kalau slide-nya lebih dari 3, silakan kalian kembangkan sendiri, tentu dengan cara dan langkah yang sama. Ambil menu video, ambil dari video on my PC. Kalau untuk audio, silakan langsung rekam langsung atau ambil dari file yang sudah kita gunakan atau kita rekam di luar dari materi ini. Kita siapkan dan kita rekam dulu. Jadi kita bekerjanya dengan cara 2 kali mungkin. Kita ambil rekaman suara, kemudian kita insert ke sini. Kalau ini sudah selesai, dasar-dasar yang PowerPoint ini adalah dasar sebenarnya untuk kita buat dan untuk bisa kita perindah slide ini sebenarnya dengan membuat animasi dengan transisi yang tentu saya yakin kalian semua sudah paham bagaimana membuat sebuah transisi sehingga kelihatan nanti apa yang menjadi tampilan akan seperti lebih menarik mungkin, tidak monoton seperti ini putih. Saya ambil sound mungkin untuk background saja, sembarangan saja, koin ambil contoh ya. Kemudian efek, saya ambil contoh ini efek, dan kita gunakan untuk semua slide. Kita pilih apply to all. Sampai di sini mungkin kalian semua sebenarnya sudah saya anggap tahu bahwa sebuah slide akan lebih menarik kalau banyak modifikasi dari transisi, animasi, dan yang lain-lain itu sesuai dengan keinginan kita saja tentunya. Sampai di sini slide ini tentu akan menjadi lebih hidup kalau kita simpan dalam bentuk sebuah video. Kalau kita hanya gunakan slide ini dengan dengan membuat slide PowerPoint biasa, maka tentu penampilannya akan seperti ini. Kita klik slide show dan kita lihat seperti apa slide yang sudah kita buat, maka mungkin penampilannya akan seperti ini. Ini kita percepat saja slide pertama, kemudian slide kedua. Ini adalah slide kedua yang sudah kita buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Sedangkan ini adalah slide ketiga yang kita buat tadi. Definisi menurut ahli. Pertama, menurut T. Ramli, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga mungkin kita percepat saja. Jadi slide yang sudah kita buat, kalau kita tampilkan dengan PowerPoint, tentu kita akan menampilkan dengan cara yang seperti tadi, slide, show, dan mulai ditampilkan slide. Tetapi mungkin kita butuh mengklik sembarang tombol pada keyboard supaya slide ini bisa dijalankan. Dan ini tentu akan lebih mudah kalau slide ini kita buat menjadi dalam sebuah file video, sehingga kita tidak perlu mengklik menjalankannya seperti harus menekan tombol-tombol tertentu sehingga dia berganti slide. Kita menyimpannya dengan
menu ekspor kita pilih. Jadi kita menyimpannya dalam bentuk video saja. Kita klik mulai dari file, klik file, kemudian pilih ekspor, ada menu ekspor, kemudian kita pilih kreasi video. Kita pilih dan kita klik kreasi video. Jadi bukan dalam bentuk yang lain, kita pilih kreasi video. Kita klik dan langsung kita klik dan membuat sebuah kreasi video. Sebenarnya kita bisa memilih seperti apa tampilan yang akan muncul nanti setelah kita rekam. Kita pilih yang standar saja, yang Full HD, yang ukurannya 180 pixel mungkin. Dan kita klik kreasi video. Jadi kita membuat sebuah video yang kemudian muncul, videonya akan disimpan dengan nama file apa. Kebetulan nama filenya adalah pendidikan karakter dan tipenya adalah MPEG 4 video. Kita klik save. Kita klik save dan tunggu sebentar. Di sini ada notifikasi pemberitahuan sampai mana proses penyimpanan yang sedang berlangsung. Kita tunggu sebentar hasilnya seperti apa. Video yang kita ambil dari PowerPoint, sehingga nanti kalau kita tampilkan ke dalam sebuah media belajar, tentu kita tidak perlu mengklik tombol-tombol tertentu dan kita hanya sekali menampilkan saja dan menjalankan sebuah video biasa mungkin. Dan ini akan lebih baik kalau kita share ke dalam bentuk file yang kita masukkan ke dalam YouTube saja, mungkin akan lebih menarik. Atau kita bisa bagikan linknya saja nanti, sehingga link itu bisa ditonton atau dilihat oleh siswa kita menjadi sebuah video, bukan menjadi sebuah slide PowerPoint. Mungkin ini akan lebih menarik daripada kalau kita harus menampilkan PowerPoint. Dan kita membuatnya pun sebenarnya tidak terlalu sulit, relatif mudah mungkin buat kita yang belum familiar dengan program lain yang banyak beredar untuk media belajar. Dengan ini mungkin relatif mudah kita menggunakannya, relatif cepat, dan tidak butuh media yang banyak sebagai media pendukung. Hanya kita menyiapkan video yang mungkin kita siapkan dulu, direkam dengan HP Android, sehingga kita simpan dalam file dalam PC yang kita miliki. Kemudian kita gunakan untuk menginsert atau menyisipkannya ke dalam slide atau media belajar yang akan kita siapkan. Kita menunggu sebentar video yang lagi dikonversi dari PowerPoint. Kapasitasnya agak besar, jadi agak lambat penyimpanannya. Kita lihat seperti apa nanti video yang sudah kita buat. Kita lanjutkan dengan melihat bagaimana hasil dari perubahan dari tadi slide yang kita buat dengan PowerPoint ini, sehingga dalam bentuk video bisa ditampilkan, tidak membutuhkan lagi kita harus mengklik tombol tertentu dalam keyboard yang ada di laptop kita untuk menampilkan videonya. Kita lihat hasil dari perubahan dari video yang sudah kita buat. Kita klik, ini adalah hasilnya. Kita simpan, tadi sudah otomatis ya disimpan dan muncul di file Explore yang ada di komputer kita. Kita buka hasil dari kompilasi dari PowerPoint yang tadi sudah kita buat. Kita lihat hasilnya seperti apa, sehingga hasilnya ini nanti bisa kita gunakan sebagai media untuk belajar kepada anak kita, sehingga tampil hanya dalam sebuah video, bukan dalam sebuah PowerPoint. Kita lihat hasil dari videonya.
agak sedikit lambat. Ini adalah video yang tadi kita buat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ini adalah tampilan dari slide yang kita buat tadi menjadi sebuah video. Ingin menyampaikan materi terkait pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah salah satu tujuan utama bagi kita semua, bagi kalian juga. Kita percepat apa yang disampaikan dalam slide ini. Dan juga pengenalan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Kita percepat saja. Buat video yel-yel. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah slide ketiga yang tadi kita ubah menjadi sebuah video. Menurut ahli, Pertama, menurut T. Ramli, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, menurut Elkin, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini, terlihat bahwa guru bukan hanya untuk mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Demikian mungkin materi yang bisa kita rekam. Kita tutup dan kita klik OK. Kita klik OK sehingga rekaman akan ditutup. Nah, kalau sudah sampai sini, tentu apa yang kita buat dari slide PowerPoint yang tadi sudah kita buat dan kita sisipkan juga video di slide kedua. Kita sisipkan insert audio saja. Ini adalah dasar-dasar dan selanjutnya mungkin rekan-rekan bisa mengembangkan sendiri dengan bentuk yang lain yang bisa mungkin akan lebih bagus dari ini. Mungkin dasar-dasarnya adalah seperti ini. Bapak Ibu atau rekan-rekan tinggal membuat slide, buat dulu slide-nya. Kemudian kita masukkan video yang sudah kita siapkan. Kita siapkan videonya di luar mungkin. Dan audionya bisa kita langsung bacakan di PowerPoint ini tentunya. Bisa direkam langsung dalam sebuah PowerPoint yang sudah kita buat. Dari saya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sehingga media belajar yang kita buat sebenarnya tidak membutuhkan sebuah aplikasi yang susah-susah dan belum kita kenal. Lebih baik kita gunakan saja PowerPoint yang cenderung lebih mudah kita gunakan karena sudah lama PowerPoint ini sudah kita ketahui cara membuat slide mungkin. Dari saya mungkin cukup, yang penting kita simpan dalam bentuk video mungkin. Kita ekspor dalam bentuk video sehingga tampilannya tidak dalam bentuk slide. Dan hasilnya tadi sudah kita lihat bersama dalam bentuk video yang sudah jadi, yang tadi sudah tampil dalam bentuk bukan slide, tapi dalam bentuk video yang tadi sudah disimpan dalam bentuk nama file. Saya ambil contoh namanya adalah pendidikan karakter yang tadi slide. Jadi dia sudah bukan lagi PowerPoint, type-nya sudah berubah menjadi MP4 file. Jadi bukan lagi dalam bentuk PPT, sudah dalam bentuk MP4. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa dipakai untuk media belajar dalam suasana COVID-19 ini. Dari saya, terima kasih.
Silakan di like dan di subscribe di channel saya ini, dan bisa kita berbagi dalam bentuk media yang lain tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar banget ini.